Menyusui dan ASI. Air susu ibu adalah nutrisi alami yang sempurna. Air susu ibu menyesuaikan kebutuhan bayi dengan memenuhi semua kebutuhan vitamin, protein, dan lemak yang dibutuhkan bayi hingga 6 bulan awal kehidupannya. ASI eksklusif berarti ASI murni tanpa tambahan cairan atau makanan lain seperti air, madu, atau susu formula. Bahkan, air susu ibu memberikan antibodi yang kuat yang dapat melawan penyakit dan membangun imunitas bayi, serta probiotik yang membantu pencernaan bayi dan membantu membangun saluran pencernaan yang sehat. Komposisi ASI berubah dan beradaptasi seiring dengan pertumbuhan bayi. Manfaat menyusui secara eksklusif. Berbagai manfaat menyusui secara eksklusif yang bisa didapatkan seperti melindungi bayi dari penyakit infeksi dan maloklusi, meningkatkan kecerdasan, kemungkinan menurunkan obesitas, leukemia, dan penyakit diabetes, serta melindungi dari kematian bayi yang terjadi secara mendadak atau Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS. Selain manfaat untuk bayi, ternyata masih ada manfaat juga bagi ibu yang memberikan ASI-nya, yaitu proteksi terhadap terjadinya kanker payudara, peningkatan jarak kelahiran, dan kemungkinan dapat mencegah kanker ovarium dan diabetes tipe 2. Manfaat ASI akan terasa hingga jauh di masa depan. Menyusui memberikan manfaat kesehatan yang besar bagi ibu maupun bayi. American Academy of Pediatrics dan World Health Organization menyarankan untuk menyusui bayi secara eksklusif atau tanpa makanan, formula, atau air lain selama 6 bulan pertama dan memperkenalkan makanan padat pada bulan ke-6 sambil meneruskan menyusui hingga anak berusia 2 tahun. Setelah umur 6 bulan, kebutuhan nutrisi bayi meningkat. Guna menunjang pertumbuhannya, bayi perlu mendapatkan makanan utuh yang kaya nutrisi sebagai pelengkap ASI. Dari 6 bulan sampai 1 tahun, bayi seharusnya merasakan berbagai variasi rasa dan makanan, terutama buah, sayur, dan makanan hewani, seperti ikan, daging sapi, dan ayam. Jadi, ASI eksklusif harus dipenuhi untuk mendukung tumbuh kembang bayi menjadi generasi penerus yang sehat dan produktif. Coklat! Siapa yang gak suka makanan bergula? Rasanya manis, bikin hati gembira. Mungkin kita udah sering dengar soal penyakit yang mengintai, mulai dari tubuh yang makin melar sampai diabetes. Tapi emang seberapa bahaya gula sebenarnya? Apakah lebih bahaya daripada rokok? Makanan yang tinggi gula bisa ngasih energi instan, tapi namanya juga instan. Dia cepet datang, tapi juga cepet pergi. Kalau efeknya udah hilang, yang bakal kerasa justru bakal cemas dan gelisah. Kalau terus-terusan kebanyakan, dalam jangka panjang kita mungkin harus siapin uang buat berobat, karena semua penyakit ini mengintai. Belum lagi ternyata kebanyakan gula juga bisa berpotensi merusak mata, kemampuan berpikir, bahkan bisa jadi berhubungan sama depresi. Oke, kalau emang bahaya, kenapa kita susah lepas dari gula? Soalnya, si gula-gula emang bisa ngegoda hadirnya hormon-hormon bahagia. Semakin lama, otak makin cinta, susah bilang enggak, dan lama-lama nggak sadar kalau kita sebenarnya bisa aja hidup tanpa kebanyakan makan yang manis. Ya, itu kata kuncinya, kebanyakan. Tubuh kita memang butuh gula sebagai sumber energi dan kita berevolusi buat suka yang manis-manis karena dulu makanan itu langka. Makanya meskipun sama-sama bikin penyakit yang ngeri-ngeri, gula dan rokok nggak bisa disamain. Soalnya tubuh manusia sama sekali nggak butuh zat adiktif di rokok. Tapi selain itu, sebenarnya ada alasan lain kenapa kita susah lepas dari gula. Iya, makanan dan minuman yang bergula tinggi itu bisa ditemuin dengan gampang. Harganya juga murah, dan belum ada peraturan yang ngatur soal batas kandungan gula dalam berbagai makanan dan minuman yang dijual ini. Di sisi lain, diabetes makin banyak ditemuin di anak-anak Indonesia. Dalam belasan tahun terakhir, penderitanya udah meningkat 70 kali lipat. Gila banget. Oke, tapi sekarang terus pertanyaannya, harus kayak gimana? Ayo kita intip cara negara-negara lain. Banyak negara yang udah sadar akan pentingnya ngatur peredaran makanan bergula biar warganya tetap sehat. Misal kayak di negara tetangga kita ini yang bikin ranking makanan manis, termasuk yang dijual di restoran. Kita jadi nggak perlu repot-repot baca kandungan di belakang kemasan siwar karena tulisannya nggak kelihatan. Mereka juga ngelarang iklan minuman yang kandungan gulanya tinggi banget. Ya, bikin jadi nggak ngiler lagi pas nonton TV. Ada juga negara-negara ini yang nerapin pajak buat makanan bergula, dan katanya Indonesia juga bakal segera nerapin.
Ya, berbagai kebijakan, harapan itu emang ada. Negara ini berhasil nurunin angka penyakit akibat gula dengan cara ngasih label peringatan, pembatasan iklan, dan ngelarang penjualan makanan dan minuman manis kemasan di lingkungan sekolah. Sekarang kita bisa mulai perhatiin gula di dalam apapun yang kita makan. Dokter bilang kalau orang dewasa dianjurin konsumsi gula maksimal 4 sendok makan aja dalam sehari. Jangan sampai rasanya yang memabukkan bikin kita nggak bisa lagi nikmatin manisnya kehidupan. Stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Stunting memiliki gejala seperti postur anak lebih pendek dari usianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya, serta pertumbuhan tulang tertunda. Diperkirakan 20% kasus stunting dimulai sejak dalam kandungan. Nah, penyebab stunting bisa terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain itu, stunting juga memiliki dampak pada jangka pendek dan jangka panjang, seperti meningkatkan risiko kematian, lebih rentan terkena penyakit infeksi, berisiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas, serta terkena penyakit degeneratif atau penyakit jantung, diabetes, stroke, dan osteoporosis di masa mendatang. Tanpa nutrisi yang baik, seorang anak dapat mengalami kerusakan yang serius dan sering terjadi gangguan permanen pada perkembangan otak dan tubuh. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk, kemudian melahirkan bayi dengan gizi buruk. Menurut data Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kategori proporsi status gizi sangat pendek pada tahun 2007 adalah 18,8%, lalu turun menjadi 18% pada tahun 2013 dan 11,5% pada tahun 2018. Stunting hampir tidak selalu dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah dari dini dengan pola hidup sehat, gizi seimbang ditambah suplemen tambah darah atau tablet FE sejak remaja, menjaga kesehatan fisik, emosi, dan gizi seimbang saat hamil, tidak lupa untuk rajin periksa kehamilan dan beri stimulasi pada janin, berikan ASI eksklusif, pengasuhan asah-asih asuh, gizi seimbang, dan pantau tumbuh kembang anak. Dengan memberikan nutrisi dan pengasuhan yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan, anak Indonesia akan menjadi generasi emas yang bebas stunting. Udah pakai skincare, body care, hair care, tapi hasilnya tetap nihil. Girls, merawat tubuh dan wajah tidak cukup hanya dari luar saja. Kamu juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, protein, serat, dan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga penuhi kebutuhan nutrisi kulitmu dengan minum air putih 8 gelas sehari. Sudahkah kamu memiliki gizi yang seimbang untuk tubuh kamu? Yuk intip tips sehat dari Kemenkes. Isi setengah piringmu dengan makanan pokok dan lauk pauk yang mengandung protein nabati dan hewani seperti ikan dan kacang-kacangan. Kemudian setengahnya lagi kamu isi dengan makanan berserat seperti sayur bayam, wortel, dan pisang. Berdasarkan jenis kelamin dan usia, kebutuhan nutrisi dalam tubuh manusia itu berbeda-beda loh. Contohnya kebutuhan kalori wanita 19 sampai dengan 29 tahun, 2.250 kalori per hari. Kemudian wanita berusia 30 sampai dengan 49 tahun, 2.150 kalori per hari. Lalu wanita berusia 50 sampai dengan 64 tahun, 1.900 kalori per hari. Dan wanita berusia di atas 65 tahun membutuhkan 1.550 kalori per hari. Nah, untuk pria berusia 19 sampai dengan 29 tahun membutuhkan kalori sebanyak 2.725 kalori per hari. Kemudian 30 sampai dengan 49 tahun 2.625 kalori per hari. 50 sampai dengan 64 tahun 2.325 kalori per hari. Dan pria berusia di atas 65 tahun membutuhkan kalori sebesar 1.900 kalori per hari.
So girls, mulai konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang ya. Kurangi mengkonsumsi makanan cepat saji. Ayo, mari kita hidup sehat dari piring kita. Aktivitas fisik dan PHBS mulai dari saat ini. Coba ingat-ingat waktu kalian sakit dan perlu minum obat. Tapi bayangin ada penyakit yang bikin kalian mesti minum bukan 10, bukan 20, tapi sampai bisa 1000 obat pil dalam waktu berbulan-bulan. Ya, ini yang harus dilaluin sama penderita tuberkulosis alias TBC. Tapi emang seberapa bahaya TBC sebenarnya? Kenapa pengobatannya butuh waktu lama banget? Seberapa bahaya TBC sebenarnya? Biar kebayang, coba lihat ini. Ini adalah populasi Indonesia sekarang dan ini adalah jumlah orang yang meninggal gara-gara TBC dalam 200 tahun terakhir. Ya, 1 miliar orang. Jumlah yang jauh lebih besar dibanding penyakit-penyakit ngeri lain mulai dari cacar, malaria, sampai HIV/AIDS. Dan ini belum semuanya. Soalnya ternyata TBC udah nyerang manusia selama ribuan tahun. Dan sekarang TBC jadi penyakit kedua paling menular di dunia cuma di bawah COVID. Karena di tahun 2023 aja ada jutaan orang meninggal gara-gara TBC. Tapi emang apa sih yang terjadi di tubuh kita kalau kita kena TBC ini? Penyakit ini disebabkan sama bakteri yang intinya bisa masuk ke saluran pernafasan lewat udara yang kita hirup. Nah, kalau udah sampai paru-paru, mereka ini bakal ketemu sama salah satu jenis sel imun kita, si petugas patroli, garda terdepan tentara sel imun. Tugasnya itu melindungi tubuh dengan cara makanin bakteri yang masuk. Tapi bakteri TBC punya banyak kekuatan dan tipu muslihat, di mana mereka punya kulit kayak perisai, mereka jadi bisa bertahan hidup dan akhirnya berkembang biak di dalam perut sel imun. Bahkan mereka bisa pura-pura mati. Ya, sekilas kelihatan udah kalah, tapi mereka siap bangun dan nyerang lagi waktu imun kita lagi lemah. Jadi, apa yang terjadi kalau kita akhirnya terinfeksi? Biasanya gejala pertamanya adalah batuk yang panjang, susah berhenti, dan lama-lama bakal disertain darah. Dada jadi sakit, dan kita bisa demam dan menggigil. Badan bakal jadi kurus karena mau makan aja rasanya kayak perlu ngerahin seluruh tenaga. Kalau udah gini, pilihan terbaik kita tinggal minta pertolongan dokter. Dan disinilah kita bakal disambut ratusan bahkan ribuan obat. Fungsinya pun bisa macam-macam. Ada yang nyerang perisai si bakteri, bikin bakteri nggak bisa makan, atau bikin nggak bisa berkembang biak. Pokoknya semua obat pil ini harus rajin diminum dalam waktu 4, 6, atau 9 bulan biar bener-bener bisa ngeberantas si bakteri sampai tuntas. Jadi ya, itulah cara super ribet buat bisa sembuh dari TBC. Nggak boleh lupa minum banyak obat, rajin kontrol ke dokter, dan hidup sehat biar sistem imun kuat. Tapi justru ini nunjukin bahwa kita bisa beradaptasi sama bakterinya. Karena bayangin dulu di Inggris pernah ada ratusan ribu penderita TBC. Cuma lewat pengobatan klasik, banyak yang berhasil disembuhin. Tapi nggak butuh waktu lama, penyakitnya muncul lagi. Ibarat monster yang kalau kepalanya dipotong, tumbuh lagi. Ternyata bakterinya itu bisa diadaptasi ke obatnya dan dia bisa jadi kebal. Kalau penggunaan obatnya nggak sesuai dosis, bakteri nggak akan mati, tapi malah beradaptasi. Dan ribuan obat kita sekarang adalah cara kita ngimbangin adaptasi mereka. Penyakit TBC udah lama jadi salah satu musuh terbesar manusia. Tapi hal yang sering kita lewatin adalah nganggep ini tuh cuma masalah bakteri dan obatnya. Padahal kalau kita lihat lebih jeli, ada satu benang merah di antara para penderita TBC, yakni 95% kasus dan kematiannya terjadi di negara berkembang. Kalau kita kurang gizi, kepapar polusi, atau tinggal di perumahan padat yang aliran udara jelek, bakteri TBC makin senang sama kita. Jadi mungkin bukan cuma ngembangin obat buat ngeberantas TBC, perlu ada dunia di mana semua orang juga bisa hidup layak, sehat, dan bisa tarik napas dalam-dalam dengan lega.